Selama 1000 tahun, sebuah kota berdiri sebagai benteng terakhir peradaban Romawi. Kota yang dipercaya mustahil ditaklukkan. Namun pada tahun 1453, seorang pemuda 21 tahun membuktikan bahwa tidak ada tembok yang kekal. Selamat datang di Time Notes, tempat di mana sejarah kembali hidup. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak kisah menakjubkan yang menunggu untuk kamu jelajahi. Konstantinopel bukan sekadar kota. Ia adalah mutiara dunia lama, pusat perdagangan dan agama. Tembok Theodesian yang menjulang membuat para penyerang selalu pulang dengan kekalahan. Selama berabad-abad, kota ini tak pernah tumbang. Namun memasuki abad ke-15, Bizantium bukan lagi kekaisaran megah. Pasukan melemah, wilayah mengecil dan ekonomi merosot. Konstantinopel hanya menyisakan kejayaan masa lalu, berdiri sendiri menantikan ajalnya. Di seberang Bosporus, seorang anak muda Ottoman tumbuh dengan ambisi besar. Muhammad II dididik dalam ilmu strategi, matematika, dan perang. Sejak kecil, ia yakin takdirnya adalah menaklukkan Konstantinopel. Begitu naik tahta, ia mengumumkan visi besarnya. Seluruh kerajaan digerakkan. Bagi Al-Fatih, merebut Konstantinopel bukan sekadar ekspansi, tapi misi sejarah yang telah dinubuatkan. Dengan bantuan Insinyur Orban, Al-Fatih membangun meriam raksasa Basilika Cannon. Beratnya bertonton, mampu menembakkan bola besi seberat ratusan kilo. Senjata ini adalah mimpi buruk bagi tembok manapun. 80.000 pasukan disiapkan. Janissary, kavaleri Anatolia, pemanah hingga armada laut. Setiap unit memiliki tugas. Setiap langkah dihitung. Al-Fatih mempersiapkan peperangan seperti seorang ahli catur. Di tepi Bosporus, Al-Fatih membangun Rumeli Hisari dalam waktu kurang dari 5 bulan. Benteng ini memotong suplai bantuan Bizantium melalui laut. Cengkraman Ottoman kini semakin kuat. Di dalam kota, Kaisar Konstantinus XI memohon bantuan Eropa. Namun Barat terpecah oleh konflik internal. Mereka hanya mengirim pasukan kecil. Konstantinopel harus bertahan hampir sendirian. Pagi hari, 6 April 1453. Meriam Ottoman meledak untuk pertama kalinya. Tembok yang telah kokoh selama 1000 tahun pun mulai retak. Konstantinopel resmi memasuki hari-hari terakhirnya. Namun, warga kota tidak menyerah. Setiap lubang tembok segera ditambal. Tentara, bahkan rakyat biasa, bekerja sepanjang malam. Mereka percaya mereka bertahan bukan hanya untuk kota, tapi untuk peradaban. Di pelabuhan Golden Horn, Bizantium melindungi Ota dengan rantai besi raksasa. Armada Ottoman berkali-kali mencoba memecahkannya, namun selalu gagal. Laut tetap menjadi benteng Bizantium. Lalu, Al-Fatih mengambil langkah yang membuat dunia terkejut. Dalam satu malam, ia mengangkut 70 kapal melewati bukit dan menurunkannya langsung ke Golden Horn. Bizantium terpukul. Benteng yang mereka anggap tak tersentuh kini terbuka. Serangan demi serangan diluncurkan. Janissary maju seperti ombak tak berhenti. Bizantium bertahan mati-matian. Setiap meter tanah diperebutkan dengan darah. Persediaan makanan menipis, rakyat ketakutan. Namun Kaisar Konstantinus XI menolak pergi. Ia memilih bertempur bersama rakyatnya hingga akhir. Sebelum fajar, Al-Fatih memerintahkan serangan penentu. Meriam kembali mengguncang bumi. Pasukan Anatolia menyerbu pertama, diikuti Janissary. Teriakan perang memenuhi udara. Inilah hari yang menentukan sejarah. Setelah berjam-jam pertempuran brutal, tembok akhirnya jebol. Pasukan Ottoman masuk seperti banjir besar. Bizantium berperang hingga nafas terakhir, namun takdir telah datang.
Kaisar Konstantinus XI memilih mati sebagai prajurit. Ia melepas simbol kerajaan dan bertempur di garis depan. Namanya tidak ditemukan. Ia gugur sebagai pahlawan terakhir Bizantium. Ketika bendera Ottoman berkibar di puncak tembok, dunia menyadari bahwa peradaban Romawi Timur telah berakhir. 29 Mei 1453 menjadi titik balik sejarah umat manusia. Dengan tenang, Al-Fatih memasuki Konstantinopel. Ia memerintahkan perlindungan terhadap warga yang menyerah dan melarang kerusakan lebih jauh. Seorang penakluk yang tetap menjunjung kemanusiaan. Di Hagia Sophia, ia sujud syukur. Bangunan megah itu kemudian menjadi masjid, simbol kemenangan sekaligus awal dari kota baru, Istanbul. Di bawah kepemimpinan Al-Fatih, Konstantinopel bangkit kembali. Jalan diperbaiki, sekolah dibangun, perdagangan dibuka. Kota ini menjadi pusat dunia selama berabad-abad. Penaklukan Konstantinopel adalah bukti bahwa visi besar, keberanian, dan ilmu pengetahuan mampu mengubah dunia. Dari seorang pemuda 21 tahun, lahirlah era baru. Inilah kisah tentang tekad yang mampu menggulingkan tembok yang paling kokoh sekalipun.